Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran perennialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme. Aliran ini merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang pesat pada permulaan abad ke-20 dan sangat berpengaruh dalam pembaruan pendidikan. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh aliran naturalisme dan prokratisme, sehingga progresivisme sering disebut sebagai salah satu aliran tadi. Aliran ini dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian de liberal kultural, yakni liberal fleksibel atau lentur dan tidak kaku. Aliran ini disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta. Yang kedua ialah aliran esensialisme. Aliran filsafat pendidikan ini dapat ditelusuri dari aliran yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lama melakukan usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Yang terakhir yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini pula tiada akhir. Esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Horace Mann. Dia adalah seorang pelopor pendidikan sekolah Amerika untuk umum. Horace Mann dibesarkan di saat ketika pendidikan tidak mudah diperoleh bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan miskin Amerika. Meskipun pendidikan awal sendiri terbatas, ia masuk di Brown University, belajar hukum, dan kemudian menikmati karir politik dengan sukses. Waktu selama bertugas sebagai perwakilan dan senator pada badan legislatif, ia menggunakan pengaruhnya untuk memajukan perubahan dalam sistem pendidikan Amerika. Orang Amerika bisa berterima kasih kepada Horace Mann untuk pelatihan guru, perguruan tinggi, perpustakaan gratis, dan pendidikan umum gratis untuk semua anak-anak dengan pendapatan dari pajak. Yang kedua yaitu Friedrich Froebel. Dia adalah seorang pelopor pendidikan anak usia dini. Dia adalah seorang pendidik Jerman yang dipengaruhi filsafat pendidikan dari seorang Horace Mann dan Maria Montessori. Dia dibesarkan pada keyakinan bahwa anak muda memiliki berbagai sifat bawaan yang akan terungkap secara bertahap secara matural. Ia mendirikan taman kanak-kanak di mana kebebasan berekspresi, kreativitas, interaksi sosial, aktivitas motorik, dan learning by doing sebagai fokusnya. Banyak dari prinsip yang sama dapat ditemukan dalam program anak usia dini pada masa kontemporer. Yang selanjutnya yaitu Charlotte Mason, pelopor pendidikan dalam area rumah. Seorang warga Britania, Charlotte Mason memiliki impian bahwa semua anak, tidak peduli apa kelas sosialnya, harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seni liberal. Dia mendedikasikan dirinya untuk memperbaiki cara bagaimana anak-anak seharusnya dididik. Melihat pentingnya pendidikan orang tua pada ranah kedisiplinan dan pelatihan untuk anak-anak, ia mulai Partner Education Union. Yang selanjutnya yaitu Peter Jan Piaget merupakan seorang pelopor bagaimana anak belajar. Terpesona dengan bagaimana cara anak-anak berpikir, dia mulai meneliti dan menulis buku tentang masalah psikologi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Margaret Bancroft. Dia adalah seorang pelopor pendidikan khusus. Kecerdasan, imajinasi, dan dedikasi kepada murid-muridnya membuatnya berbeda sebagai pendidik yang luar biasa. Pada usia 25, ia memulai sebuah usaha yang berani dan kesiapan dengan membuka pesantren swasta pertama di New Jersey untuk anak-anak dengan keterbelakangan khusus. Ia percaya bahwa anak-anak cacat diperlukan sekolah khusus, disesuaikan bahan dan
terlatih baik daripada guru untuk dikirim ke lembaga-lembaga. Bancroft, siswa menanggapi cinta dan kesabaran dan individu sesuai instruksi. Di bawah pengaruhnya, profesi medis mulai membangkitkan tanggung jawab mereka untuk membantu memperbaiki kerusakan yang cacat pada anak-anak. Menurut Booker Washington, ia mengetahui perbedaan pendidikan dapat membuat kehidupan seseorang. Washington diangkat menjadi kepala Tuskegee Institute, yang sekarang disebut Tuskegee University, yang pada mulanya merupakan akademi pelatihan guru untuk orang Afrika dan Amerika. Ia menjadi dominan dan berpengaruh di kalangan politisi dan masyarakat umum, dan berbuat banyak dalam membuka jalan hak sipil dan penyatuan pendidikan umum. Itu adalah keyakinan bahwa pendidikan Afrika Amerika merupakan kesempatan terbaik masyarakat dalam meraih kesetaraan sosial dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut John Dewey menjabat seorang profesor filsafat dan kepala universitas di Chicago yang memberikan pengaruh paling besar dalam pendidikan dan dipromosikan banyak reformasi pendidikan melalui sekolah eksperimentalnya. Dia juga percaya bahwa sekolah adalah tempat di mana anak-anak harus belajar untuk hidup secara kooperatif. Ia adalah orang yang serius dalam bidang hak guru dan kebebasan belajar academic freedom. Selanjutnya, Maria Montessori. Metode Montessori bisa menjadi pilihan populer bagi banyak orang tua yang mencari pendidikan alternatif bagi anak-anaknya, terutama untuk anak usia dini sampai usia utama. Montessori adalah wanita pertama di Italia yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi seorang dokter. Ia ditugaskan menjabat sebagai perawat medis untuk menangani pasien dari rumah sakit jiwa, dan di sanalah ia menaruh anak-anak yang belakangan. Hal ini adalah sebab utama yang membakar kecintaannya pada pendidikan. Montessori meletakkan berbagai teorinya dalam praktek kedua. Metode itu dipengaruhi oleh pelatihan sebelumnya di bidang kedokteran, pendidikan, dan antropologi. Selanjutnya, John Holt. Ia sebagai seorang pendidik, ia menjadi yakin bahwa sistem sekarang membuat sebagian besar anak-anak belajar, terutama karena ketakutan, dikecewakan oleh ketidakmampuan untuk membawa reformasi dan perbaikan di berbagai sekolah. Holt berhenti mengajar dan mengabdikan waktunya untuk mempromosikan bermacam idenya. Dia percaya bahwa anak-anak belajar itu paling baik jika diizinkan untuk mengikuti kepentingan dalam pendidikan rumah, home education. Membawanya ke penyimpulkan bahwa tempat terbaik untuk mendirikan sebuah lingkungan alam untuk belajar adalah di tempat tinggal anak tersebut atau rumahnya sendiri. Selanjutnya, menurut Marie Clay menjadi pemimpin internasional dalam studi akuisisi anak-anak agar bisa membaca. Kedua metode pengajaran membaca dan bahasa tertulis telah sampai Amerika Serikat dan negara-negara bahasa Inggris. Sejak awal mereka 3 dekade lalu, komponen pemulihan membaca ini dikembangkan sebagai sarana untuk mengangkat anak di French grader menjadi siap sebagai pembelajar. Struktur program ini dilakukan dengan cara bahwa guru mengamati siswanya, apa yang telah diketahui dan dipelajari oleh siswa, lalu membawa siswa tersebut ke tingkat selanjutnya. Anak-anak dikelilingi oleh lingkungan yang kaya bahasa dan didorong untuk memilih buku-buku bacaan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Sekian, terima kasih.